Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, kelas 5 yang hebat-hebat. Hari ini kita mau belajar surat At-Tin. Silahkan disiapkan bukunya. Surat At-Tin dalam Al-Quran berada dalam urutan yang ke-95. Surat At-Tin diturunkan di Mekah. Maka dari itu surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama. At-Tin, surat At-Tin artinya buah tin. Hari ini kita akan mempelajari surat At-Tin beserta artinya agar kita tahu makna yang terkandung di dalam surat At-Tin. Sudah siap semuanya? Hebat. Sudah? Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin, wazaitun dan buah zaitun. Ayat yang kedua, Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai atau bukit Tur Sinai. Sekali lagi, Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Kita lanjutkan ayat ketiga. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Kita ulangi. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Sebelum lanjut ke ayat yang keempat, mari kita ulangi dari ayat 1 terlebih dahulu. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Sudah, kita lanjutkan di ayat yang keempat. Laqad khalaqna, artinya dan kami benar-benar telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita gabung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjut ayat yang ke-5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, kami kembalikannya, manusia, kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu, kemudian kami mengembalikannya, fi ahs
radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu, kemudian kami mengembalikannya asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan mengerjakan amal sholih, wa 'amilus sholihati, dan mengerjakan amal sholih, falahum ajrun, maka bagi mereka pahala, falahum ajrun, maka bagi mereka pahala, ghairu mamnun, yang tiada putus-putus. Kita ulangi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kita ulangi dari ayat pertama. Siap? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin, fama yukadzibuka ba'du biddin, fama yukadzibuka ba'du biddin, fama yukadzibuka, maka apakah yang membuatmu mendustakan ba'du biddin, hari pembalasan sesudah datangnya keterangan-keterangan itu. Kita ulangi, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat yang ke-8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu, bukankah Allah, biahkamil hakimin, adalah hakim yang seadil-adilnya. Kita ulangi, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya, hakim yang paling adil. Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil.
disunahkan menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita ulangi dari awal surah At-Tin. Siap? Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal sholih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan setelah datangnya keterangan-keterangan itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Setelah kita belajar bersama surat At-Tin beserta artinya, sekarang Pak Hasim melanjutkan mengenai isi kandungan surat At-Tin. Di surat At-Tin ini, anak-anak, Allah telah bersumpah dengan 3 tempat, yaitu tempat adanya buah tin dan buah zaitun. Yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa. Yang kedua, Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga, negeri yang aman adalah negeri Mekah. Mengenai penjelasan per ayatnya, surat At-Tin, ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin menjadi obat yang banyak manfaatnya. Di antaranya manfaat buah tin adalah mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu dan saluran air di air seni, dan manfaat yang lainnya. Adapun buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang begitu berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, Waturi sinin, Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa pertama kali menerima wahyu di Gunung Sinai. Ayat yang ketiga, dan demi kota Mekah yang aman ini. Kota Mekah adalah kota yang istimewa, kota tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ada Ka'bahnya, di sana ada sejarah Nabi Ibrahim dan banyak yang lainnya. Di ayat yang keempat, Allah menjadikan manusia sebaik-baiknya bentuk. Tak ada makhluk yang lain yang seindah manusia. Tak ada makhluk lain yang secantik manusia. Tak ada makhluk lain yang sempurna seperti manusia. Hewan betapapun cantiknya, betapapun hebatnya, masih kalah dengan manusia.
diciptakannya manusia ini sebaiknya disyukuri oleh manusia dengan senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Ayat yang kelima, sekalipun manusia memiliki sifat atau bentuk yang paling sempurna, tapi manusia bisa turun derajatnya lebih rendah daripada binatang. Hal ini karena manusia tidak mau berbuat baik kepada sesamanya, tidak mau menyembah kepada Allah. Jika manusia tidak mau menyembah kepada Allah, maka manusia itu summa radadnahu asfala safilin, akan berada di asfala safilin, tempat yang paling serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ayat yang keenam, orang-orang yang tidak rendah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang oleh Allah, orang-orang yang tidak pernah terhina, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka mulia di sisi Allah karena mereka beriman dan beramal soleh. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan atau hari pertanggungjawaban terhadap segala amal perbuatan manusia di dunia ini. Bagi mereka yang amal perbuatannya baik, maka akan mendapatkan balasan surga. Sudah banyak bukti yang menunjukkan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa segala amal perbuatan akan mendapatkan balasan. Amal jelek akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Amal jelek akan mendapatkan balasan berupa neraka. Yang amal baik Allah akan membalasnya dengan surga. Ayat yang ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah maha mengetahui sebagus-bagusnya pengatur alam semesta. Allah lah yang beri keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil apapun yang terlepas dari pengadilan Allah, karena Allah adalah hakim yang paling adil. Implementasi penerapannya di surat At-Tin, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Allah menciptakan manusia makhluk yang dimuliakan. Allah memuliakan manusia dengan akal, pikiran. Allah memuliakan manusia dengan akal dan pikiran. Dengan akal itu manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Dengan akal pula manusia dapat menentukan jalan mana yang harus dipilih Dengan akal pula manusia menentukan jalan mana yang harus dipilih. Allah menjaga kemuliaan manusia itu sampai hari kiamat. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan belajar surat At-Tin ini kita bisa selamat di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.